Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk rekan-rekan teknik yang berbahagia, kembali saya pada kesempatan ini akan membahas tentang salah satu metode analisis struktur tak tentu dengan multi-story frame atau portal bertingkat menggunakan metode TAKBA. Selamat penyimak. Sederhananya, prinsip pada metode TAKBA adalah menggunakan atau memanfaatkan distribusi dari momen rotasi. Karena pada materi-materi sebelumnya kita telah diperkenalkan dengan teori slope deflection yang mengandalkan rotasi dan displacement, ya. Sementara kalau pada Hardy Cross kita menggunakan distribusi momen pada distribusi kekakuan relatif. Sedangkan untuk TAKBA kita fokus kepada distribusi momen rotasinya. Berikut adalah turunan dari persamaan dasar pada metode TAKBA, ya. Di sini kita misalkan mencari momen, ya, di AB pada bentang AB, maka kita cukup mengkalikan kekakuan pada AB dengan 2 kali momen rotasi di A ditambah momen rotasi di B. Nah, ini jika ada tambahan momen AB-nya, ya, kalau dia portal bergoyang. Kemudian kita kurangi dengan fixed ending moment yang terdapat pada bentang AB. Rumus ini serupa dengan yang kita pelajari pada slope deflection, tetapi yang didistribusikan adalah slope-nya atau rotasinya. Bagaimana kita ketahui bahwa teori ini sudah diawali dengan beberapa teori-teori sebelumnya untuk analisis struktur statistik tertentu, baik oleh teori virtual work, ya, kerja gaya virtual, kemudian teori Castigliano, ya, kemudian persamaan diferensial oleh elastic line, ya, dan termasuk juga Morse moment area theorem, dan termasuk juga Hardy Cross, ya, teori metode cross, ya, untuk momen distribusi. Dan Profesor TAKBA mengawali dalam salah satu disertasinya menghasilkan sebuah teori untuk menghitung momen yang bekerja pada struktur gedung bertingkat. Berikut diberikan sebuah contoh yang hampir sama dengan contoh pada video sebelumnya, ya, hanya saja bebannya kita ganti dengan beban terpusat yang bekerja pada masing-masing bentang dan masing-masing lantai, gitu, ya. Di sini juga angka kekakuan elemen kolom dan balok juga telah diketahui dan portal bertingkatnya adalah simetris sehingga kita hanya cukup menghitung pada satu sisi saja. Masih dengan langkah yang sama, yaitu kita akan menghitung fixed ending momennya dulu, kemudian menghitung nilai tau dan menghitung rho varian pada masing-masing nodal. Untuk fixed ending moment seperti biasa bisa Anda dapatkan dari tabel, ya, untuk beban terpusat, ya, yang bekerja pada bentang, ya, bekerja pada bentang. Kemudian untuk taunya adalah selisih dari FEM, ya, atau nilai FEM-nya itu sendiri. Kemudian rho varian nanti akan menghitung pada masing-masing nodal, ya, yang berdasarkan pada kekakuan masing-masing elemen batangnya. Berikutnya kita akan menghitung rho varian pada masing-masing nodal, ya, 1, 2, 3, dan 4, dan khusus pada nodal 2 dan nodal 3 kita akan menghitung double action rho variannya, ya, itu dengan cara rho varian yang ada pada nodal 2, ya, didapat dengan distribusi jumlah total dari kekakuan, ya, pada batang-batang terkait pada nodal yang kita tinjau, kita kurangi lagi dengan kekakuan pada batang tersebut, gitu, ya, pada batang baloknya. Langkah selanjutnya kita akan menghitung, ya, nilai gamma dan momen rotasi, ya. Untuk nilai gamanya pada masing-masing nodal, ya, kita akan menghitung berdasarkan bentang yang terhubung dengan nodal yang kita tinjau, ya. Nah, di sini untuk nodal atau join 1, contoh gamma 12 itu adalah kekakuan, ya, pada batang 12 dibagi dengan rho varian pada nodal 1. Nah, jadi dilakukan juga hal yang sama baik untuk join 2 dan join 3 dan join 4. Nah, untuk join 2 dan join 3 jangan lupa menggunakan gamma double action, ya, pada bentang 2, 3 yang ditinjau, ya. Begitu juga pada join 3 yaitu gamma double action pada bentang 3, 2. Kemudian kita akan menghitung momen, ya, rotasi pada masing-masing nodal, ya, untuk iterasi pertama, ya. Nah, yang di sini kita contohkan adalah bahwa pada momen di join 1, ya, momen rotasi 1, iterasi pertama itu adalah tau 1 dibagi rho varian 1 ditambah negatif gamma 14 dikali momen rotasi, ya, di nodal 4 pada iterasi 0 ditambah negatif gamma bentang 12 dikalikan dengan momen rotasi 2, ya, iterasi 0. Nah, juga perhatikan juga, ya, pada join 2 dan join 3, ya, adanya atau kehadirannya double aksen pada gamma, ya.
Nah, hitungan juga bisa dilakukan pada langsung pada sistem portalnya ya. Analog juga terhadap pada join 3 dan join 4 ya. Masing-masing pada join 3 itu ada momen ya. Rotasi 3 yang merupakan komponen dari atau gabungan tau 3 atau dibagi row aksen double 3 ya dengan momen rotasi 2 ya. Ya, dan tapi momen rotasi 2-nya adalah yang iterasi pertama sudah yang dipakai yang kita dapat dari hitungan sebelumnya. Dan momen rotasi 4. Sedangkan pada noda 4 ya kita hanya melihat pada momen rotasi 4 yang kita kalikan dengan gamanya ya. Nah, di sini kita dapatkan masing-masing nilai momen rotasi 3 pada iterasi pertama dan momen rotasi 4 pada iterasi pertama. Pada contoh ini, misal kita akan melakukan iterasi momen rotasi sampai dengan iterasi yang keempat ya, dan didapatkan berturut-turut momen rotasi 1, 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya kita akan menghitung momen desainnya menggunakan momen rotasi pada iterasi keempat ini. Nah, berturut-turut kita dapatkan misal ya, pada nodal 1, M12 ya, M1 rumus 1 dan M14 min 120,37 ton cm ya. Itu berbeda kurang lebih untuk bilangan momen eksaknya adalah dari hasil perhitungan analitik min 120,34 ton cm ya, beda sekitar 0,03 ya ton cm. Berturut-turut juga untuk momen 1 rumus 1. Nah, maka hitungan akan selesai sampai di sini jika kita menggunakan momen rotasi yang keempat, iterasi keempat. Hal yang sama juga dilakukan untuk nodal yang lain seperti nodal atau join 2, join 3, dan join 4. Hal penting yang harus dilakukan adalah bagaimana kita memperhitungkan batang-batang atau elemen balok yang terkoneksi dengan nodal yang kita tinjau. Sehingga parameter seperti tau, ya, row varian, dan gamma juga akan mengikuti untuk perlu diperiksa kembali. Sehingga tidak terjadi kesalahan perhitungan. Dan yang terakhir adalah untuk evaluasi atau kontrolnya, yaitu sigma momen di nodal yang kita tinjau itu harus sama dengan 0. Seandainya kita tidak ingin berpanjang-panjang dalam iterasinya, maka kita menyederhanakan cukup dengan sampai, contoh dalam kasus ini pada iterasi kedua ya, atau bisa juga ketiga. Kalau iterasinya terlalu jauh, kita potong saja. Namun kita di sini akan menggunakan momen distribusinya ya. Jadi ada sebuah faktor yang akan kita cari, berapa sih perbedaan atau margin error-nya terhadap nilai yang akan kita pertimbangkan sebagai momen desain. Dalam kasus ini ya, untuk sigma momen pada nodal 1 kita dapatkan nilainya tidak sama dengan 0, yaitu 0,30 ton cm. Sehingga angka 0,30 ini akan kita distribusikan pada masing-masing bentang berturut-turut dalam kasus join 1, 1, 2, bentang 1, 4, dan bentang 1, Romawi 1. Nah, di sini kita dapatkan faktornya ya, dengan mengalikan perbedaan tadi ya, margin terhadap nilai 0 tadi ya sebesar 0,30 dengan kekakuan relatif yang pada batang ya yang bekerja pada join atau nodal yang kita tinjau. Nah, dari sini kita akan gunakan, kita tinggal mengkoreksi nilai momen yang kita dapatkan pada iterasi kedua tadi dengan bantuan distribusi momen tersebut. Sehingga kita tidak perlu melakukan iterasi yang begitu panjang. Berikut adalah beberapa referensi yang bisa teman-teman pelajari lebih lanjut. Yang pertama adalah multi-story frame analysis ya, yang dikarang oleh Profesor Takabia sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah indeterminate structure analysis, dua versi yang oleh Profesor Cukiawang ya, baik yang versi Inggris maupun yang versi Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih telah mendukung Anipal Project Channel. Jangan lupa like and share dan tekan tombol subscribe-nya. Sekali lagi, terima kasih, tetap sehat, tetap berbakti kepada orang tua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.